Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 30 September 2023, bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, kita memasuki pembahasan Injil Matius episode yang ke-50. Saudara, mari kita berdoa sejenak untuk memulai renungan kita hari ini. Tuhan, hamba bersyukur karena di dalam kehidupan kami bisa tetap merenungkan firman Tuhan, dan tanpa terasa Tuhan kami telah 50 minggu mempelajari Injil Matius dari ayat demi ayat. Dan kiranya di episode ke-50 ini tidak mengurangi semangat kami untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kami untuk bisa mendengar, memahami penjelasan, dan kemudian Tuhan bisa melihat keindahan dari rencana Tuhan, perkataan firman Tuhan, dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, rata-rata orang-orang Kristen itu sudah pernah mendengar slogan bahwa mengikut Tuhan itu harus rela menderita, menyangkal diri, memikul salib. Dan perkataan itu memang sangat tepat karena ada satu bagian firman Tuhan yang ingin kita pelajari pada episode kali ini. Di dalam Matius 7 ayat 13 hingga 14, Tuhan Yesus berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saudara, kalau kita mendengar kalimat seperti ini terlintas di dalam pikiran kita bahwa menjadi pengikut Tuhan itu harus mengalami kesusahan dan juga penderitaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebanyakan orang Kristen sudah mendengar, sudah familiar bahwa mengikut Tuhan Yesus itu akan mengalami tantangan, kesusahan, dan berbagai-bagai pencobaan. Dan kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab, misalnya di Perjanjian Lama, Abraham itu harus meninggalkan negeri asalnya untuk menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, negeri yang asing bagi Abraham. Dan kalau kita melihat bagaimana Musa berjuang bahkan sampai 40 tahun menemani bangsa yang bebal menuju ke tanah Kanaan, bukan melalui jalan yang mudah, bahkan melalui tanah yang gersang, berbahaya, banyak musuh di padang gurun. Kita belajar bagaimana kemudian para nabi, bahkan ketika di negeri perjanjian pun mereka harus menegur raja-raja, imam-imam, masyarakat yang menduakan hati Tuhan, yang punya kuasa untuk menangkap bahkan membunuh nabi-nabi itu. Dan kita melihat bagaimana di perjanjian baru para rasul dan jemaat mula-mula menghadapi penganiayaan, mereka diburu seperti binatang, dan para rasul satu demi satu matinya tidak ada yang alami. Maksud saya tidak ada yang mati karena tua atau lanjut usia atau karena sakit penyakit, melainkan karena mereka dihukum mati, dibunuh karena iman mereka. Dan kita melihat bagaimana di reformasi Martin Luther yang besok bertepatan 506 tahun reformasi, bagaimana Martin Luther menghadapi tekanan dan juga perlawanan dari pihak gereja Katolik Roma yang menolak untuk gereja direformasi, dan bagaimana para tokoh-tokoh reformator lainnya juga mengalami masalah, tantangan yang tidak mudah. Dan kita melihat setelah reformasi Protestan bagaimana terjadi ledakan penginjilan, para misionaris ingin menggenapkan amanat agung Tuhan, membawa Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, dan bagaimana ada begitu banyak, tak terhitung saudara, banyaknya misionaris yang mati terbunuh di ladang-ladang misi, dan tidak terkecuali di negeri kita di Indonesia. Dan daftarnya itu bisa bertambah panjang kalau kita ceritakan terlalu banyak. Tetapi itu dulu. Zaman sekarang orang Kristen punya smartphone, punya internet, kita punya kendaraan lebih dari satu, bahkan mungkin kita punya rumah sakit, kita punya BPJS kalau kita sakit. Bahkan ada yang memiliki asuransi yang lebih bonafit. Bahkan mungkin ada yang punya lebih dari satu asuransi. Zaman sekarang juga zaman yang toleransi. Bukan berarti tidak ada penganiayaan di Indonesia, tidak ada sikap permusuhan sekali. Ada, tetapi jumlahnya tidak
bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di zaman dahulu. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan secara umum, secara keseluruhan, tren gereja-gereja sekarang ingin menawarkan kenyamanan, mulai dari kenyamanan beribadah, kenyamanan untuk bisa berangkat ke gereja, dan juga di dalam kenyamanan perjalanan hidup, di dalam perjalanan iman. Sehingga meskipun saudara memang betul Tuhan itu berjanji akan melindungi, Tuhan akan memberikan perlindungan dengan kuasanya, anugerahnya, tetapi saudara, ada kecenderungan bahwa banyak yang membuktikan tren yang menunjukkan kekristenan itu ingin mengarah kepada semacam agama yang ya bisa saya katakan cengeng, yang mengharapkan jalan hidupnya itu mudah. Saudara, pada tahun 1800-an ada seorang Kristen yang menulis sebuah novel, namanya itu adalah Nathaniel Hawthorne. Dia mencoba membuat semacam sequel atau kelanjutan versi lain dari karya novel sebelumnya yang sangat terkenal bahkan sampai hari ini. Sebuah novel yang ditulis oleh seorang teolog bernama John Bunyan. Judulnya adalah Pilgrim Progress, yang kalau diterjemahkan perjalanan seorang musafir. Begitu populernya novel ini ke dunia Kristen, sehingga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk komik yang judulnya adalah Perjalanan Seorang Musafir. Waktu kecil, waktu sekolah minggu, saya suka sekali membaca cerita itu, karya John Bunyan. Karya asli dari John Bunyan ini adalah seorang cerita alegoris, seseorang bernama Kristen yang menuju kepada kota Allah, ya, kota kekal di mana Allah ada. Dan cerita itu adalah cerita simbolik bagaimana seorang Kristen melewati tempat-tempat yang menimbulkan banyak cobaan, yang menggambarkan cobaan yang orang-orang Kristen alami pada umumnya di dunia ini. Godaan kekayaan, penolakan dari teman, penganiayaan, pencobaan pembunuhan, dan lain-lain. Dan itu diceritakan John Bunyan dalam Pilgrim Progress itu. Dan ceritanya itu happy ending. Si Kristen itu sampai ke surga. Nah, di novel karangan dari Hawthorne ini, ia membuat semacam versi lain dari perjalanan seorang musafir dengan perbedaan-perbedaan. Misalnya, saudara, bila di kisah asli itu, si Kristen itu tiba di kota yang disebut kota kehancuran. Di sana dia mengalami penolakan, permusuhan, ya, orang-orang penduduk kota itu tidak suka, bahkan mengusirnya. Tetapi di versi Hawthorne, saat tiba di kota kehancuran itu, kota itu telah berubah. Orang-orang di sana justru menerima si Kristen ini dengan tangan yang terbuka, bahkan membuat perjanjian damai, dan tidak ada lagi sikap permusuhan. Lalu di cerita versi Hawthorne ini muncul tokoh yang bernama Tuan yang Memuluskan Jalan Hidup. Itu nama alegoris, ya. Seorang tokoh yang ramah, yang ahli dalam dunia hiburan, yang dengan senang hati memandu perjalanan si Kristen melewati kota itu, bahkan setelah kota itu. Lalu di dalam buku itu, si Hawthorne ini menuturkan, seandainya John Bunyan melihat si Kristen sekarang, dia akan melihat si tokoh Kristen itu bukanlah seseorang yang lelah dan kesepian, seperti di cerita aslinya, dengan beban berat di pundaknya, yang berjalan lesu, sementara penduduk kota berteriak-teriak, memaki-maki, dan menghinanya. Sekarang, di sana ada banyak pesta, dengan orang-orang penting di kota itu hadir, dan yang dengan gembira membuat perjalanan si musafir itu bukanlah sebuah perjalanan yang berat, melainkan semacam tur di musim panas. Jadi, perjalanan ke surga bukan lagi sebuah perjuangan yang berat dengan peperangan rohani yang serius dan berbahaya, melainkan perjalanan yang penuh sukacita di mana musuh-musuh tersenyum manis kepada kita. Tidak ada beban yang perlu dipikul ataupun langkah yang berat. Bahkan di dalam cerita versi Hawthorne ini, beban salib yang harusnya dipikul oleh si Kristen itu bisa dititipkan ke sebuah mobil angkutan yang kelak di penghujung dipastikan oleh panitianya akan diantarkan kepada pemilik masing-masing di ujung perjalanan.
Akhirnya para orang Kristen mendapati ternyata jalan untuk menuju keselamatan, menuju kota kemuliaan itu tidak lagi harus meninggalkan kebiasaan lama atau dosa-dosa kenikmatan yang bisa dilakukan bukan hanya di tempat tersembunyi, tetapi bisa dilakukan di tempat-tempat yang terbuka. Dan seandainya pembaca asli John Bunyan ada di tempat yang Hawthorne ceritakan, mereka tentu akan terkesima. Sebab di dunia versi Hawthorne justru ada begitu banyak gereja. Di sepanjang perjalanan itu selalu ada 2 atau lebih gereja. Dan selalu ada hamba Tuhan yang setia, yang siap untuk memberi telinganya untuk mendengar keluh kesah, yang siap untuk membantu meringankan beban perjalanan si musafir Kristen. Mereka akan siap menjadi pendengar-pendengar yang baik dan memberikan nasihat-nasihat. Mereka mahir berkhotbah yang teduh, yang menceritakan cerita yang menarik. Tetapi sayangnya untuk mengatakan firman Allah, untuk berfirman demikianlah firman Tuhan, itu tidak pernah mereka ucapkan. Akhirnya penduduk kota itu pun mulai mengerti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara menjadi seorang pengikut Kristus dengan diri mereka, dan cukup jalani hidup seperti biasanya. Tidak ada penghakiman terakhir, tidak ada hukuman yang kekal ataupun hidup yang kekal. Meski Hawthorne ini menulis kisah alegorinya di tahun 1800-an, saudara, tetapi kondisi kekristenan yang dia gambarkan pada saat itu sangat cocok juga menggambarkan kekristenan di zaman kita. Orang Kristen saat ini banyak yang mengeluh, merasa tidak mendapatkan apa-apa di gerejanya. Sebab yang mereka maksudkan mendapatkan apa-apa itu sebetulnya adalah kata-kata motivasi, kata-kata yang menguatkan, yang menghiburkan. Nah, saudara, bukan berarti saya ingin mengatakan tidak boleh atau tidak penting. Itu penting. Bahkan itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Ya, kita harus saling menasehati, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi saudara, sekali lagi ini menggambarkan sebuah tren yang ingin menggambarkan perjalanan hidup Kristen itu seharusnya tidak sulit. Seharusnya kehidupan seorang anak Tuhan itu penuh anugerah demi anugerah, sehingga tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu dikonfrontasi, tidak ada yang perlu dikoreksi. Nah, tetapi bacaan kita hari ini, renungan kita, firman Tuhan Yesus yang kita dengar tadi, harusnya membangunkan kita pada realita yang sesungguhnya. Dan kisah cerita dari perjalanan musafir versi Hawthorne mengingatkan kita akan bahaya tipu daya dunia ini. Kita harusnya mulai memikirkan bahwa memang hidup seorang Kristen itu tidak seharusnya selalu mudah, bahkan tidak harusnya mudah. Sebab mari dengar kembali perkataan Tuhan Yesus ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini adalah 2 kata yang sangat menakutkan. Banyak orang masuk melaluinya, yaitu jalan yang lebar, pintu yang lebar, kebinasaan. Tapi hanya sedikit yang masuk ke pintu atau gerbang yang sempit, jalan yang menuju kepada kehidupan itu. Dan semakin menakutkan lagi, saudara, kalau kita membaca paralel, yaitu dari Lukas pasal 13. Lukas pasal 13, Tuhan Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jadi kalau di versi Matius, ya, di versi Matius ada 2 jalan, lebar dan sempit. Berjuanglah masuk yang sempit itu karena sedikit orang yang mendapatinya dan bisa masuk. Tetapi di versi Lukas, Tuhan Yesus bahkan mengatakan banyak orang yang berjuang untuk masuk ke jalan yang sempit itu, tetapi sedikit yang dapat. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi, dengan kata lain, ingin masuk saja itu tidak cukup. Berjuang untuk masuk saja itu belum tentu. Melainkan harus berjuang sedemikian rupa agar bisa masuk. Dan tentu saudara, ini ada kaitan dengan doktrin dosa, bagaimana kita punya natur dosa,
Ini juga berkaitan dengan doktrin anugerah, bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Tidak akan dapat dengan usaha kita sendiri, harus Allah yang beranugerah kepada kita. Nah, kalau kita membaca kembali di Lukas pasal 13 ayat 24, itu adalah konteksnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa? Saya bacakan ayat 23, itu adalah perkataan seseorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Mungkin, saudara, mungkin saya tidak bisa memastikan. Mungkin pertanyaan ini diajukan setelah Yesus pernah mengatakan kalimat yang dicatat oleh Matius. Banyak yang masuk ke jalan lebar dan binasa, sedikit yang masuk ke jalan yang sempit, tetapi menuju kepada kehidupan. Mungkin, saudara, seseorang mendengar kalimat itu dan kali ini dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikitkah yang diselamatkan? Dan Tuhan Yesus menjawab kalimat tadi, berjuanglah, pintu yang sempit itu, banyak yang mencoba masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan perkataan Tuhan kita. Jalan keselamatan itu sempit, artinya tidak mudah. Kita harus fokus dan harus berjuang. Nah, tetapi ada satu kebenaran lagi yang penting yang dibukakan kepada pikiran saya melalui seorang hamba Tuhan bernama Rahmiati Tanujaya, seorang hamba Tuhan, seorang dosen yang juga adalah dosen saya. Saya ingat sekali perkataan dia waktu dia menguraikan ayat ini. Ya, dia berkata kira-kira seperti ini ya, saya tidak mengutip persis, tapi kurang lebih seperti ini. Dia bilang, dengar lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Jalan yang sempit tetapi hidup yang berglori, artinya menuju pada kemuliaan yang kekal. Dia menjelaskan dalam pikiran banyak orang, jalan yang lebar dan jalan yang sempit itu seperti dua jalan yang berbeda arah. Katakanlah jalan lebar itu menuju ke arah kiri dan jalan yang sempit itu menuju ke kanan. Kalau benar seperti itu, jalan keselamatan itu tidaklah sulit, hanya lebih sempit. Ya, ini sekarang menurut perkataan saya ya, versi saya. Dan saya setuju, kalau jalan menuju keselamatan itu sempit, meskipun sempit, saya rasa kita masih bisa cukup cepat. Kita bisa mengatur tempo kita, ya hanya karena jalannya lebih sempit. Tapi saudara, ini saya kembali mengutip perkataan pendeta Rahmiati. Dia berkata, sesungguhnya jalan yang lebar itu menuju kebinasan itu, jalan yang sempit itu berada di tengah-tengahnya, hanya ke arah yang berbeda. Sehingga apa yang terjadi? Di tengah kerumunan orang banyak yang berjalan menuju kepada kebinasan itu, orang Kristen itu harus berjalan di tengah-tengah mereka menuju Allah, arah yang berlawanan. Sehingga harus butuh perjuangan, harus menghadapi banyak penolakan, dorongan, hempasan, dan akan tertatih-tatih, lelah sekali untuk bisa sampai kepada tujuan. Nah, saudara, masalahnya kalau kita perhatikan dari cerita menurut novel Hawthorne, orang-orang Kristen itu tidak hanya menganggap jalan sempit itu ada di tengah-tengah jalan lebar itu, tetapi yang berlawanan arah, bertabrakan arah. Sekarang banyak orang Kristen yang menginginkan tidak hanya di tengah-tengah, tetapi satu arah. Dengan kata lain, banyak orang Kristen ingin hidupnya tetap mudah, tetap melanjutkan kebiasaan-kebiasaan lama, sambil tetap entah bagaimana caranya, mungkin dengan anugerah yang ekstra khusus, pokoknya saya sampai di ujung, saya tetap masuk surga, saya tetap sampai kepada kota kemuliaan. Nah, saudara, pikiran seperti ini, mungkin John Bunyan atau Hawthorne akan berkata, mimpi. Ya, tidak mungkin kita itu bisa satu arah, satu jalan dengan dunia ini dan sambil berharap ketika tiba di ujung kita akan masuk kepada kota yang kekal itu. Nah, dengan kata lain, benarlah seperti kata pendeta Rahmiati, jalan dunia ini lebar, banyak orang yang sedang menuju kebinasan dengan gaya hidup mereka, dengan pola pikir mereka. Jalan yang sempit itu ada di tengah-tengah. Orang Kristen harus melewati arah yang berbeda,
harus melawan arus, artinya harus berbeda dengan dunia ini. Nah, bukan berarti saudara kita tidak menjadi saksi, kita tidak boleh bergaul sama sekali dengan orang-orang tidak percaya. Tapi yang dimaksudkan ini adalah cara berpikir. Ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita itu seharusnya berbeda. Dan inilah yang banyak orang Kristen gagal mengerti. Tidak heran saudara kalau kita membaca, kita kembali ke Matius pasal 7. Tadi itu ayat 13-14. Ayat 15-nya Tuhan Yesus kemudian berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, dia punya maksud agar pendengar pertama, yaitu orang-orang Yahudi, mengingat apa yang membuat mereka itu terjajah pada waktu itu. Mengapa mereka tidak memiliki negara adalah karena pada waktu mereka masih memiliki negara, yaitu kerajaan Yehuda, mereka menduakan Tuhan. Mereka selain menyembah Allah, mereka menyembah dewa-dewi. Tuhan Allah mengirimkan nabi-nabi untuk menegur. Nabi-nabi yang perkataannya keras, yang memperdengarkan demikianlah firman Tuhan. Tetapi ada nabi-nabi palsu yang berkata, oh tidak, Tuhan itu maha pengasih. Tuhan telah memilih kita, maka kita tidak akan dihukum oleh Tuhan. Semua baik-baik saja, semua damai sejahtera, tidak apa-apa. Lakukan seperti yang biasa kita lakukan. Tidak akan ada hukuman dari Tuhan. Nah, disinilah saya yakin ketika Tuhan mengucapkan kata-kata ini, para pendengar pertama mengerti apa maksud Tuhan Yesus. Dan mereka harusnya mengkoreksi hidup mereka. Nah, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat. Dan ingatlah saudara, kalau saudara mengalami pencobaan, kesusahan, tantangan yang bukan disebabkan oleh dosa kita, ya, kita harus tahu kalau kita susah, kalau itu karena kesalahan kita, kebebalan kita, kesembronoan kita, maka itu adalah sebuah efek atau mungkin hukuman, disiplin dari Tuhan. Tapi kalau kita menderita kesusahan, sakit penyakit, kita seperti Ayub merasa yakin tidak ada sesuatu yang membuat kita patut untuk mendapatkan hukuman seperti itu atau kesusahan seperti itu. Yakinlah bahwa itu adalah jalan sempit yang Tuhan sediakan untuk kita lalui. Dan kita harus melewatinya dengan iman, dengan tetap fokus kepada tujuan kita, sampai akhirnya kita sampai ke negeri yang Tuhan janjikan bagi kita. Sekali lagi kiranya renungan hari ini memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.